Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Di video kali ini kita akan lanjut ke pembahasan controller dari AUD ya. Nah, sebelumnya kita sedikit buang dulu di echo decision company di atas ini pada file index.php. Oke, kemudian supaya itu tidak muncul admin di sini ya. Jadi kalau saya reload, oke, kembali ke awal. Nah, kemudian kita akan masuk kepada controllernya, yaitu di AUD.php di sini. Nah, di sini sebagai controller utama dari si ion out-nya. Nah, kalau kita perhatikan ini saya perkecil dulu dengan menekan tombol Ctrl K2, maka dia otomatis mengecil semua ataupun menutup semua bracket dari masing-masing metodenya ya ataupun fungsinya. Nah, di sini pada bagian construct kalau kita lihat dia memanggil database, kemudian library, helper yang isinya masing-masing library ya jelas ion out itu sendiri, kemudian form validation, helpernya itu URL, kemudian language. Untuk form validation dia menggunakan arrow delimiters yang sudah dikonfigurasi dari bawaan file config, kemudian ion out di sini. Nah, di bagian arrow delimiters di sini ya. Oke, jadi dia sudah mengaturnya di dalam baris this form validation di sini. Jadi kalau saya tutup dulu yang explorernya dengan menekan tombol Ctrl B ataupun bola di keyboard, maka dia akan lebih luas penglihatannya. Nah, kalaupun ini masih kepanjangan bisa menekan tombol Alt Z di keyboard, jadi dia otomatis nge-wrap ataupun memotong supaya tidak lebih dari batasan text editor ini. Oke, kemudian dia memanggil lagi untuk bahasanya yaitu AUD, bawaan dari si YONAUTH dengan perintah diselang load AUD-nya. Kemudian di sini kita bisa lihat juga ada namanya method index, login, logout, change password, forgot password sampai ke bagian bawah untuk render page. Nah, render page ini sebagai pengganti view ya. Oke, kemudian kita kembali ke atas. Saya akan jelaskan bagian-bagian penting saja. Pertama untuk di bagian index. Di index ini untuk menampilkan semua data users yang ada di dalam sistem. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia melakukan pengecekan dulu ya. Apakah memang si user itu sudah login atau belum? Tapi di sini dia memasukkan perintah tanda seru yang artinya jika tidak login, oke, dia akan diarahkan ke halaman out login. Nah, tapi kalau misalkan else if di sini maksudnya adalah yang lainnya, jika dia adalah bukan bukan admin, maka dia akan ditampilkan you must be administrator to view this page, yang artinya cuma admin yang bisa masuk ke halaman index. Oke. Kemudian di bagian bawah dia mengatur title untuk dari halamannya. Nanti itu sudah dimasukkan ke dalam views dari ion out ya, di pada bagian index.php. Kemudian di bagian bawahnya lagi mengatur pesan. Nanti di message ini kalau kita lihat di bagian viewsnya untuk index, nah dia mengatur di sini. Jadi php echo message seperti ini. Oke, dia mengambil dari message yang di sini karena nanti di data ini akan masuk ke dalam view-nya. Kalau kita lihat di sini, this render page ataupun views, dia masukkan out, directory separator ini adalah garis miring ataupun slash ya. Kemudian index. Nah, dia akan parameter keduanya adalah dimasukkan nilai data tadi. Otomatis dia masuk ke sini. Nah, untuk bagian selanjutnya setelah title tadi, message, kemudian set version this session flash data ini masih dalam satu baris ya. Terlihat di sini masih ada 45 nih. Kemudian di sini perintah untuk memanggil method dari model yaitu users dengan pilihan result. Jadi dia akan menampilkan semua datanya yang nanti perlu kita looping. Jadi kalau kita lihat di index, di sini sudah ada ya for each php user space user. Nah, di sini kalau dia memberikan tanda titik 2 sama saja untuk di bagian kalau menggunakan tanda bracket seperti ini. Oke. Itu sama saja, tapi nanti di bagian di bagian penutup for each-nya dia menggunakan end for each seperti ini. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Kita lihat di sini untuk for each-nya this data users, sk users. Ini gunanya untuk mendapatkan data users ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, nah ini dia ada looping lagi dalam sini. Jadi user dia mengambil user yang di sini, dia memilih yang namanya groups. Jadi field groups itu dinyatakan sebagai grup.
sorry, user ini kita lihat di sini, sorry. Nah ini user yang ini diambil. Oke, dia akan masuk untuk mendapatkan nilai grupnya, sehingga nanti dinyatakan di sini ada alias S nih, masukkan nilai $grupnya. Kemudian diberikan link untuk supaya orang yang masuk ke dalam sistem manajemen usernya ataupun bisa melihat semua data user itu bisa melakukan pengeditan grupnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini, nah ini kan ada pilihan admin, members nih, ini bisa diklik langsung. Jadi kalau saya klik admin, maka dia akan mengganti nama grupnya. Members begitu juga sama. Oke, jadi kita lihat seperti itu. Kemudian di sini merupakan untuk di filter dengan menggunakan HTML special characters. Kemudian bagian sini merupakan untuk menampilkan tabel ataupun kolom tabel, yaitu nama tabelnya itu adalah si data users ya. Nah di sini ada fieldnya masing-masing, index, fname.th, lname, email. Ini mengambil dari nilai language. Nanti akan saya buatkan video khusus untuk di bagian language-nya. Oke, kemudian bagian bawah dia ingin menampilkan form untuk penambahan data. Jadi kurang lebih seperti ini saja di bagian view-nya. Kalau kita kembali ke controller out, jadi kita sudah bahas di penampilan datanya. Saya minimize dulu. Nah untuk login di sini sama, title juga. Tapi di sini ada penambahan untuk form validation. Dia mengambil ataupun mengatur rules-nya, yaitu identity dan password. Nah, jadi identity seperti yang sudah saya sebutkan di awal-awal serial video ini, bahwa identity bisa diatur menjadi username ataupun email ya. Jadi nanti otomatis tampil kalau misalkan ada errornya. Yang dia mengambil dari login identity label ya. Jadi di sini dia masukkan parameter ke tiganya. Nah kemudian di dalam stReplace ya, sebenarnya ini ada cuma 3 parameter, satu, kemudian ini duanya, dan yang ketiga adalah opsinya, apakah dia required, apa dia harus valid email, atau dia harus unique. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan formnya itu benar ataupun tidak ada masalah, dia akan mencatat untuk remember me-nya ini itu disimpan. Jadi kan masih di login nih. Jadi ketika kita login tadi, saya coba logout nih. Oke, nah kalau dia menyetang remember me, maka dia akan menyimpan nilainya di sini. Jadi di sini ada perintah 79 baris ke 79. If this login, dimasukkan si identity-nya tadi, parameter pertama, dan yang kedua adalah password, dan yang ketiga adalah remember. Nah dia akan masuk ke sini. Jadi setelah pengecekan tadi, if the login is successful, redirect them back to the homepage. Jadi kalau misalkan loginnya berhasil, maka dia akan langsung diarahkan ke halaman atas ataupun halaman controller root-nya ya. Nah di sini harusnya bukan seperti ini, harusnya dia masuk lagi ke halaman dashboard ataupun home. Nah kalau di Yonaut ini secara default dia masuk lagi ke halaman paling depan, yaitu controller welcome. Nah di sini dimasukkan untuk flash datanya, dimasukkan nilainya, pesannya di sini. Nah pesannya ini dia mengambil dari settingan yang sudah diatur oleh si Yonaut-nya. Jadi kalau misalkan ingin melihatnya itu ada di bagian config di language, di language-nya nanti bisa ketahuan ini login kalau misalkan loginnya berhasil. Kemudian kalau misalkan gagal, maka dia akan ditampilkan pesan errors-nya apa. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah kalau misalkan ini kan berhasil nih, kalau formnya terisi semua ataupun tidak ada masalah. Kalau misalkan gagal, ada yang dikosongin misalkan identity-nya, maka dia akan ditampilkan dalam halaman yang sama, yaitu dengan function ataupun method yang sama, tapi langsung diberikan nilai pemanggilan form menggunakan identity dan password. Yang kalau kita lihat di view-nya index, pada bagian login, di login ini dia manggil nih kan, php echo form input identity, dan satunya lagi adalah password. Jadi dia akan mengambil di sini. Jadi untuk urusan login dia cuma menggunakan satu method ataupun function ataupun satu halaman ya, tidak ada login proses ataupun login continue ataupun seterusnya. Jadi dia hanya menggunakan satu function saja. Nah kemudian logout ini simple untuk mengeluarkan session ataupun membuang session yang sedang ada di masing-masing user. Jadi per user itu ketika dia mengklik tombol logout, maka akan otomatis
menghapus sessionnya. Change password untuk mengubah password di sini lumayan banyak, kurang lebih sama. Pada intinya dia untuk memproses untuk melakukan lupa password, mengganti password, sorry. Jadi di sini untuk mengganti password. Kalau kita lihat di sini, kalau kita login, kita masuk ke ini, kita langsung coba ganti saja ya. Ketika setelah login kita arahkan untuk masuk ke halaman index usernya. Jadi di sini out index. Oke, coba kita lihat di controllernya. Oke, ada nih index ya. Kita simpan. Kita coba logout lagi di sini. Out, logout. Saya login. Nah, udah berhasil ya. Jadi langsung masuk ke halaman usersnya ataupun ke halaman index. Kalau kita buang indeksnya ini, kita simpan, bisa juga sih. Out, logout, login. Oke, udah sama ya. Jadi walaupun dimasukkan indeks atau tidak itu sama saja. Kemudian forgot password ini untuk melakukan request lupa password. Itu kalau misalkan kita logout seperti ini, kita masuk ke forgot password, dia akan meminta email. Oke, jadi kita masukkan saja email di sini. Kalau misalnya kita masukkan admin@admin.com di sini, ketika submit, nah di sini password reset email send. Padahal sebenarnya ini nggak terkirim karena belum dikonfigurasi, dan terutama di sini masih di localhost ataupun offline ya, bukan di server. Oke, kembali di sini ke controllernya, reset password untuk melakukan ganti password, meresetnya dengan password yang baru. Kemudian activate untuk mengaktifkan kembali akun yang terkunci. Deactivate untuk mengunci ataupun menonaktifkan akun yang sedang aktif. Create user untuk menambahkan user baru. Kalau kita lihat di create user, saya login nih, kemudian pilih create user, maka inilah halaman yang diakses oleh si URL tadi. Jadi masuk ke controller out, metodenya adalah create user. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk redirect user, ini redirect a user checking if is admin. Jadi kalau misalkan dianya itu admin, maka dia akan masuk ke out. Tapi kalau saya perhatikan di sini kayaknya nggak pakai sih, tapi abaikan aja dulu deh. Oke, kemudian edit user untuk mengganti data user, create group untuk membuat grup baru, get CSRF non sini pengaturan CSRF dari bawaan si Ionout, walaupun dari Ionout itu dari coordinator itu sudah disediakan juga untuk CSRF-nya. Oke, kurang lebih seperti inilah untuk di bagian controller dari AOTH. Jadi saya rasa cukup untuk penjelasan serial dari integrasi dasar coordinator dengan Ionout versi 3. Mungkin perlu dipoles lah ini untuk mengganti tampilannya supaya lebih baik, bisa menggunakan template admin LTE versi 2 ataupun versi 3 ataupun template lain seperti sadmin, ganti lela, XB admin dan lain sebagainya. Jadi semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.